Pinternya, besok kalau makannya jangan belepotan kayak gini ya. Coba lihat kotor semuanya kan? Ujar Jesslyn sambil membersihkan tangan serta mulut Aldo menggunakan tisu basah. Tidak lupa juga Jesslyn mengganti baju Aldo yang juga penuh dengan coklat. Telepon yang masih tersambung dengan Vita, ia letak di atas kasur. Dan ternyata Jesslyn telah melupakan teleponnya dengan sahabatnya itu. Oke mami, jawab Aldo mengerjapkan matanya cantik. Jesslyn tidak kuat melihat wajah imut Aldo, langsung mencium kedua pipi Aldo, kemudian tersenyum mengacak-ngacak rambut Aldo. Jesslyn, teriak Vita memanggil nama Jesslyn. Samar-samar Jesslyn mendengar suara Vita dari teleponnya. Dan saat itu ia baru menyadari tentang keberadaan sahabatnya itu. Ya ampun, maafin gue. Gue sampai lupa kalau kita masih teleponan sama lo. Hehehe, sekali lagi maafin gue ya, ujar Jesslyn setelah menaruh teleponnya di telinga kirinya. Itu ngapain Aldo bisa nginep di rumah lo, Jesslyn? Mana lo jadikan SW segala? Kalau satu kampus tahu bagaimana? Gue gak percaya deh kalau itu beneran Aldo. Kalau iya Aldo, sama lo sekarang coba kita VC, ujar Vita. Ribet amat ya punya sahabat kayak lo. Biarin aja kali kalau mereka tahu. Biar mereka pada tahu kalau sekarang gue udah punya anak ganteng lagi sama kayak bapaknya. Jawab Jesslyn mengarahkan ponselnya ke arah Aldo yang tengah asik bermain mobil-mobilan yang anak buah Bastian bawa sekalian bersama dengan baju-baju Aldo. Aldo sayang, lihat ini, ujar Jesslyn pada Aldo, dan anak itu pun menatap ke layar ponsel Jesslyn dengan tatapan polosnya. Vita sendiri melongo sambil menganggakkan mulutnya lebar-lebar, melihat Aldo yang benar-benar ada di dalam kamar Jesslyn. Bilang halo dulu sama tante ini, pinta Jesslyn. Halo tante, sapa Aldo dengan ceria. Mami, bukannya itu tante yang sama Mami di Bandala ya? Tanya Aldo pada Jesslyn. Wah, gue salut sama Aldo. Daya ingatnya cukup kuat. Halo Aldo sayang, ini tante yang bertemu sama Aldo di bandara. Sapa Vita juga ceria. Iya dong, anak gue gitu. Daya ingatnya kan sama kayak gue kuatnya. Iya kan Aldo? Ujar Jesslyn membanggakan dirinya. Ini sahabat kakak namanya Tante Vita. Jesslyn memperkenalkan sahabatnya pada Aldo. Sahabat mami, tanya Aldo dan Jesslyn pun mengangguk. Jesslyn, kok gue dipanggil tante sih? Sedangkan lo malah nyebut diri lo sendiri kakak. Ujar Vita kesal dan Jesslyn kembali mengarahkan ponselnya ke wajahnya. Dia kan bakal jadi anak gue, jadi kan lo tantenya, jawab Jesslyn. Lah terus kenapa lo nyebut diri lo kakak? Tanya Vita. Ya karena gue kan belum jadi maminya Aldo. Lo gimana sih? Kan gak mungkin gue langsung nyebut diri gue dengan sebutan mami. Kan nunggu sah dulu, ujar Jesslyn tersenyum lebar. Vita manggut-manggut. Tapi bentar. Apa lo bilang tadi? Bakal jadi anak lo? Kok bisa? Lo gak ada bilang apa-apa sama gue? Tanya Vita. Iya, Aldo bakal jadi anak gue. Ya bisa lah, sebentar lagi kan gue mau nikah sama Pak Duda. Jawab Jesslyn, tetapi Vita malah mengerutkan dahinya bingung. Gimana? Lo serius kan? Nggak lagi ngigau kan? Tanya Vita yang tidak percaya. Serius lah Vita, sahabatku yang cantik dan super duper kepo. Kalau nggak serius mah, mana mungkin si Pak Duda Bastian bolehin anaknya nginep di rumah gue? Jawab Jesslyn penuh semangat dan mengelus puncak kepala Aldo. Sumpah Jesslyn, gue masih nggak percaya. Padahal baru beberapa hari yang lalu kita ketemu sama Aldo dan Duda ganteng itu. Sekarang lo udah mau jadi istri plus ibu sambungnya Aldo. Kok bisa secepat itu sih? Tanya Vita yang masih belum bisa menerima penjelasan dari sahabatnya ini. Besok gue ceritain semuanya biar lo percaya sama perkataan gue. Ceritanya panjang lah pokoknya, ujar Jesslyn. Mami,
Aldo ngantuk mau bobo, celetuk Aldo. Ia menatapnya dengan mata sayunya. Fit, udah dulu ya. Anak gue mau tidur nih. Kasian matanya sudah ngantuk banget. Bye. Jesslyn langsung mematikan sambungan video call-nya setelah Vita membalas ucapannya. Aldo ngantuk ya sayang. Kita gosok gigi dulu ya sayang. Cuci wajah, tangan, dan kakinya dulu ya sayang. Ujar Jesslyn yang diangguki langsung oleh Aldo. Jesslyn membawa Aldo ke kamar mandi, menggosok gigi Aldo, mencuci wajah, tangan, dan kaki Aldo. Setelah itu Jesslyn pun membereskan mainan milik Aldo sebelum akhirnya ia menidurkan Aldo. Aldo tidur dengan memeluk Jesslyn dan Jesslyn pun ikut memeluk Aldo. Jesslyn memandang wajah Aldo yang tengah tertidur pulas. Wajah kamu sungguh tampan Aldo. Selamat malam, bobo yang nyenyak ya sayang, ujar Jesslyn. Dan akhirnya Jesslyn pun tidur. Kini posisi mereka saling berpelukan. Papi? Mami itu papi, ujar Aldo memberitahu sambil menunjuk sebuah mobil yang berhenti tidak jauh dari mereka. Paginya, Jesslyn memutuskan untuk mengajak Aldo jalan-jalan di sekitar kompleks tempatnya tinggal, dan tentu saja Aldo mau dan bersemangat. Jesslyn mengikuti arah tunjuk Aldo. Di sana Bastian baru turun dari mobilnya. Ia menyeberangi jalan dan menghampiri mereka. Papi! Aldo langsung memeluk papinya dengan erat, dan Bastian pun membawa anaknya ke dalam gendongan. Kamu gak nakal kan tadi malam? Sayang? Tanya Bastian lembut pada Aldo. Enggak dong papi, iya kan Mi? Jawab Aldo sekaligus bertanya pada Jesslyn. Iya dong, Aldo kan anak yang pintar, enggak rewel dan sangat penurut. Jawab Jesslyn sambil mengusap puncak kepala Aldo. Papi tahu nggak? Tadi malam Aldo bobonya peluk Mami dong Pi. Enak, Aldo suka. Dulu kan Aldo nggak pernah bobo sama Mami. Sekarang Aldo senang bobo sama Mami. Cerita Aldo mengadu pada Bastian. Bastian tertegun mendengarkan penuturan dari putra kesayangannya itu. Jesslyn pun begitu. Jesslyn jadi membayangkan kehidupan Aldo. Semenjak lahir, Aldo tidak pernah yang namanya mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Entah bagaimana jadinya jika dirinya yang berada di posisi Aldo. Mungkin Jesslyn tidak akan sanggup. Aldo senang? Tanya Bastian. Senang banget dong Pi, jawab Aldo mengecup pipi Bastian. Aldo sama Om Kevin dulu ya, sama Om Rizky di mobil. Papi mau ngobrol sama Mami sebentar. Habis itu kita jalan-jalan, oke sayang? Aldo setuju kan? Tanya Bastian. Bastian kalau sudah bersama Aldo pasti wajahnya sangat ceria. Tapi berbeda ketika bersama Jesslyn, akan menunjukkan sisi kalem dan cueknya. Hore, Aldo setuju banget. Oke papi, jangan lama-lama ya Pi pinjam maminya. Aldo masih kangen sama Mami, ujar Aldo. Dan kemudian Aldo berpindah ke gendongan satu bodyguard, Bastian, yang tadi sudah dipanggil oleh Bastian untuk membawa Aldo ke dalam mobil. Dan tinggallah Bastian dan Jesslyn berduaan. Bastian beralih menatap Jesslyn yang juga tengah menatapnya. Terima kasih ya Jesslyn, ujar Aldo. Buat apa pak? Tanya Jesslyn mengerutkan dahinya. Udah mau jaga anak saya. Terima kasih juga karena sudah memberikan peran ibu bagi Aldo. Saya lihat Aldo sangat menyayangi kamu, ujar Bastian dengan tatapannya yang mulai menghangat. Saya memang gak ada pengalaman ngurus anak pak. Saya termasuk orang yang susah untuk dekat sama anak kecil. Saya juga sebenarnya bingung, kenapa saya bisa gampang dekat sama Aldo. Saya juga menyayangi Aldo, ujar Jesslyn. Apa kamu yakin mau menikah sama saya? Tanya Bastian yang masih ingin mendengarkan jawaban yang pasti dari Jesslyn. Yakin dan sangat yakin, jawab Jesslyn cepat dan buru-buru ia menutup mulutnya sendiri karena malu mengatakan itu secara lantang dan bersemangat. Maaf pak,
Saya juga gak mau munafik sih. Saya gak mau bilang kalau saya keberatan nikah sama bapak, kalau sebenarnya saya mau banget. Hehe, sambung Jesslyn cengengesan. Keluar juga sifat aslinya. Gak tahu juga kalau sok jahim gitu. Karena sifat asli Jesslyn adalah serba terbuka dan jujur, ditambah orangnya ngasihin. Aneh, ujar Bastian menggelengkan kepalanya menatap Jesslyn yang ada di hadapannya itu. Kenapa bapak malah bilang aneh? Tanya Jesslyn bingung. Ya karena orang-orang yang seusia kamu ini, mana ada yang mau nikah sama duda kayak saya. Tapi kamu malah mencari duda buat dijadikan suami. Tanya Bastian yang juga penasaran alasan dibalik keinginan aneh Jesslyn. Karena saya berani yang berbeda. Dan berbeda itu bagus menurut saya, Pak. Kalau misalnya nih, saya cari suami yang seumuran sama saya, itu gak enak, Pak. Nanti malah kesannya kayak teman sendiri. Kan kalau istri itu biasanya manggil Mas atau Bang ke suaminya. Nah, kalau suami saya seumuran dengan saya, masa saya manggilnya Mas sih, Pak? Jelas Jesslyn. Iya, kenapa harus ribut? Kamu bisa mencari yang lebih tua dari usia kamu. Dan tentunya lajang, ujar Bastian lagi. Detik itu juga Jesslyn langsung menggelengkan kepalanya. Enggak ah, mereka enggak akan berpengalaman dalam berumah tangga. Terkadang, usianya saja yang jauh tuanya. Tapi sikapnya bisa jadi lebih kekanakan daripada usianya. Jelas Jesslyn lagi. Terus, tanya Bastian yang tidak mau berhenti bertanya pada Jesslyn. Ya, maka dari itu saya memilih duda yang punya pengalaman dalam berumah tangga dan bisa bersikap lebih baik lagi sama istrinya. Jawab Jesslyn penuh keyakinan. Bapak pernah mendengar kata-kata kayak gini enggak, Pak? Perawan memang menawan tapi janda lebih menggoda. Dan itu sudah ada lagunya. Kalau nggak salah nyanyiin itu Cita-Citata. Tanya Jesslyn yang kini gantian bertanya pada Bastian. Kata-kata itu saya pernah dengar, tapi kalau lagunya saya nggak tahu. Karena saya nggak suka dengerin lagu, jawab Bastian. Ya, hidup bapak garing dong. Masa sama lagu aja nggak suka? Padahal lagu bisa menghibur dan menenangkan suasana hati kita loh, Pak. Nah, itu berlaku juga untuk laki-laki bagi saya. Duda lebih menggoda. Jesslyn menaik turunkan alisnya. Sholawat lebih menenangkan hati saya dibandingkan lagu. Bukan hidup saya yang garing tanpa lagu. Tapi terkadang lagu dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa manusia. Bisa membuat kita menghayal terlalu jauh. Saya juga gak mau munafik. Saya mengatakan itu bukan berarti saya mau dinilai alim. Tapi itu kenyataan yang saya rasakan. Jelas Bastian pada Jesslyn. Bastian mendengus panjang. Ternyata Jesslyn lebih cerewet dari yang ia kira. Plus aneh banget. Entahlah apa jadinya rumah tangganya nanti bersama gadis aneh ini. Kalau dilihat-lihat Bastian juga gak jauh berbeda dari Jesslyn. Dia memang gak cerewet, tapi dia lebih suka mengajukan banyak pertanyaan. Sudah seperti dosen saja. Selamat menyaksikan. Bersambung.